Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini kita akan menyelami misteri yang menyelimuti asal-usul salah satu penemuan paling penting dalam sejarah manusia, pakaian. Kapan manusia mulai mengenakan pakaian? Mengapa kita beralih dari telanjang ke berbalut kain, kulit, atau bulu? Dari gua-gua purba hingga teknologi modern, kita akan mengungkap rahasia di balik pakaian pertama manusia dan bagaimana itu mengubah peradaban. Jangan lupa tekan tombol subscribe di NoHub News agar tak ketinggalan update terbaru. Yuk, kita mulai petualangan ini. Untuk memahami asal-usul pakaian, kita harus kembali ke masa ketika manusia purba, seperti Homo sapiens dan Homo neanderthalensis, berkeliaran di bumi. Namun manusia purba bukanlah satu-satunya makhluk tanpa pakaian. Primata lain seperti simpanse juga hidup telanjang, dilindungi bulu alami. Pertanyaan besarnya, kapan dan mengapa manusia mulai merasa perlu menutup tubuh mereka? Bukti arkeologi menunjukkan bahwa pakaian muncul jauh sebelum kita mengira, didorong oleh kebutuhan bertahan hidup, dan mungkin juga ekspresi budaya. Fakta menarik, manusia modern, Homo sapiens, kehilangan sebagian besar bulu tubuh sekitar 1 juta tahun lalu, mungkin untuk mengatur panas di Afrika. Kulit telanjang membantu manusia purba berburu lebih lama dengan keringat yang efisien. Fosil Homo heidelbergensis menunjukkan mereka hidup di iklim dingin tanpa bulu tebal, menandakan kebutuhan pakaian. Menemukan bukti pakaian purba adalah tantangan besar karena bahan organik seperti kulit, bulu, atau serat tumbuhan mudah membusuk. Tidak seperti alat batu atau fosil, pakaian jarang bertahan ribuan tahun. Namun, para arkeolog telah menemukan petunjuk tak langsung yang mengungkap kapan manusia mulai berpakaian. Bukti tertua berasal dari alat-alat yang digunakan untuk membuat pakaian. Sekitar 120.000 tahun lalu, di Gua Kontija di Maroko, ditemukan alat tulang untuk mengikis kulit hewan, menunjukkan bahwa manusia purba mengolah kulit untuk pakaian atau pelindung. Jarum tulang ditemukan di situs seperti Denisova Cave di Siberia, sekitar 50.000 tahun lalu, adalah bukti kuat bahwa manusia menjahit pakaian dari kulit atau bulu. Jarum ini, terbuat dari tulang burung atau mamalia, memiliki lubang kecil untuk benang primitif, mungkin dari urat hewan atau serat tumbuhan. Penemuan menarik lainnya datang dari biologi. Kutu pakaian, Pediculus humanus corporis. Tidak seperti kutu kepala, kutu pakaian hanya hidup di pakaian dan muncul sekitar 170.000 hingga 83.000 tahun lalu berdasarkan analisis DNA. Ini menunjukkan bahwa manusia sudah mengenakan pakaian secara rutin pada periode itu. Cukup lama untuk kutu berevolusi sebagai spesies baru. Lukisan gua dan ornamen juga memberikan petunjuk. Di situs seperti Blombos Cave di Afrika Selatan, 100.000 tahun lalu, ditemukan manik-manik dari cangkang yang mungkin diikat pada pakaian. Patung kecil seperti Venus of Willendorf, 30.000 tahun lalu, menunjukkan manusia purba mengenakan ikat pinggang atau kain anyaman, menandakan pakaian bukan hanya fungsional, tetapi juga simbolis. Fakta menarik, jarum tulang tertua ditemukan di Siberia, dibuat dengan presisi luar biasa untuk ukuran prasejarah. Kutu pakaian tidak bisa hidup tanpa pakaian, membuatnya fosil hidup evolusi manusia. Manik-manik cangkang di Afrika mungkin digunakan untuk menunjukkan status sosial. Pakaian tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang mendorong manusia purba untuk menutup tubuh mereka. Perlindungan dari lingkungan iklim adalah pendorong utama. Ketika manusia bermigrasi dari Afrika yang hangat ke Eropa dan Asia sekitar 100.000 tahun lalu, mereka menghadapi musim dingin yang membeku. Kulit dan bulu hewan, seperti beruang atau rusa, memberikan isolasi termal yang vital. Di iklim panas, pakaian ringan dari serat tumbuhan seperti rami melindungi kulit dari sengatan matahari dan serangga. Keamanan dalam berburu pakaian juga meningkatkan efisiensi berburu. Kulit hewan melindungi tubuh dari goresan duri atau serangan binatang. Alas kaki primitif, seperti sandal kulit yang ditemukan di Gua Armenia 5.500 tahun lalu, memungkinkan manusia berjalan lebih jauh di medan kasar. Identitas dan budaya. Pakaian bukan hanya soal fungsi. Manusia purba menggunakan pakaian untuk mengekspresikan identitas kelompok, status sosial, atau kepercayaan spiritual. Misalnya, cat tubuh dan tato
yang ditemukan pada mumi seperti Ötzi the Iceman 5.300 tahun lalu mungkin dikombinasikan dengan pakaian untuk ritual atau dekorasi. Manik-manik, bulu burung, dan anyaman menunjukkan bahwa estetika penting sejak dini. Kebersihan dan kesehatan. Pakaian membantu menjaga kebersihan dengan melindungi tubuh dari kotoran dan parasit. Ini juga mengurangi risiko infeksi dari luka kecil, yang bisa fatal di zaman tanpa antibiotik. Fakta menarik. Ötzi the Iceman mengenakan mantel kulit beruang dan sepatu jerami yang tahan air. Pakaian kulit purba di iklim dingin bisa setebal 5 cm untuk isolasi maksimal. Cat tubuh merah dari okre mungkin digunakan sebelum pakaian untuk ritual. Seiring waktu, pakaian berevolusi dari pelindung sederhana menjadi karya seni dan teknologi. Berikut adalah tahap perkembangannya. Pakaian kulit dan bulu, 120.000 hingga 50.000 tahun lalu. Awalnya, manusia purba mengenakan kulit mentah yang diikat dengan tali. Kemudian, mereka belajar mengeringkan dan melembutkan kulit dengan lemak hewan, membuatnya lebih nyaman. Bulu mamut atau serigala dijahit untuk pakaian musim dingin, seperti yang ditemukan pada sisa-sisa di Rusia, 40.000 tahun lalu. Anyaman dan serat tumbuhan, 30.000 hingga 10.000 tahun lalu. Sekitar 30.000 tahun lalu, manusia mulai menganyam serat tumbuhan seperti rami, linen, atau kulit pohon. Bukti anyaman ditemukan di situs seperti Dolní Věstonice di Republik Ceko, berupa cetakan tanah liat dengan pola tekstil. Ini menandakan awal pakaian kain, yang lebih ringan dan fleksibel. Spinning dan tenun, 10.000 hingga 5.000 tahun lalu. Revolusi Neolitik membawa domestikasi tanaman dan hewan, memungkinkan produksi tekstil massal. Domba mulai dijinakkan untuk wol, dan tanaman seperti kapas ditanam di Mesir dan India. Alat seperti spindel dan alat tenun sederhana ditemukan di situs Mesopotamia, 7.000 tahun lalu, menunjukkan pakaian kain jadi umum. Pewarnaan dan dekorasi, 5.000 tahun lalu hingga sekarang, peradaban kuno seperti Mesir dan Tiongkok mulai mewarnai kain dengan pigmen alami seperti indigo dan okre. Pakaian menjadi simbol status. Firaun mengenakan linen halus, sementara rakyat jelata memakai kain kasar. Ornamen seperti bordir dan manik-manik menambah nilai estetika dan sosial. Fakta menarik. Tekstil tertua, berusia 9.000 tahun, ditemukan di Turki, terbuat dari linen. Wol domba awalnya tidak cukup panjang untuk ditenun hingga seleksi genetik. Pewarna ungu di Mediterania kuno berasal dari siput laut. Sangat mahal harganya. Pakaian tidak hanya melindungi tubuh, ia membentuk peradaban. Berikut adalah dampaknya. Mobilitas dan penjelajahan pakaian memungkinkan manusia bermigrasi ke iklim baru, dari tundra Siberia hingga gurun Australia. Tanpa pakaian, Homo sapiens mungkin tidak akan menyebar ke seluruh dunia. Alas kaki dan mantel bulu memungkinkan penjelajahan jarak jauh, seperti melintasi Selat Bering ke Amerika 20.000 tahun lalu. Struktur sosial, pakaian menjadi penanda kelas, jenis kelamin, dan peran sosial. Di Mesir kuno, linen putih menunjukkan kemurnian pendeta, sementara di Tiongkok, sutra hanya boleh dipakai bangsawan. Hukum pakaian, seperti di Romawi, mengatur siapa yang boleh memakai warna atau bahan tertentu. Ekonomi dan perdagangan produksi tekstil mendorong perdagangan global. Jalur sutra menghubungkan Asia dan Eropa melalui perdagangan kain. Di abad pertengahan, kota-kota seperti Florence berkembang karena industri wol. Pakaian juga memicu inovasi, seperti mesin tenun pada revolusi industri. Identitas budaya. Pakaian mencerminkan identitas budaya. Motif tartan Skotlandia, kimono Jepang, dan batik Indonesia adalah simbol kebanggaan lokal. Bahkan pakaian ritual, seperti jubah pendeta atau topeng suku, memperkuat ikatan komunitas. Fakta menarik. Pakaian linen Mesir kuno begitu halus hingga hampir transparan, simbol kemewahan. Jalur sutra juga memperdagangkan teknologi tekstil, seperti alat tenun. Batik Indonesia diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Pakaian terus berevolusi di era modern, didorong oleh teknologi dan kebutuhan baru. Tekstil pintar.
kain dengan sensor untuk memantau kesehatan atau menyesuaikan suhu. Keberlanjutan, industri fashion, penyumbang 10% emisi karbon global, beralih ke bahan daur ulang dan organik. Pencetakan 3D, desainer menciptakan pakaian dengan printer 3D, mengurangi limbah. Pakaian antariksa, baju luar angkasa NASA melindungi astronot dari radiasi dan suhu ekstrem, menggemakan pakaian purba untuk bertahan hidup. Namun, industri pakaian menghadapi kritik karena eksploitasi pekerja dan polusi. Gerakan fashion lambat mendorong konsumen memilih pakaian tahan lama dan etis, mengingatkan kita pada kesederhanaan pakaian purba. Fakta menarik, tekstil pintar bisa mengisi daya ponsel dengan energi matahari. Industri fashion menggunakan 93 miliar meter kubik air per tahun, cukup untuk 5 juta kolam renang. Pakaian antariksa NASA berbobot 130 kilo, namun tetap fleksibel. Kisah pakaian adalah cerminan kejeniusan manusia. Dari kulit hewan di gua hingga gaun berteknologi tinggi, pakaian telah melindungi, mendefinisikan, dan menyatukan kita. Ini mengajarkan beberapa pelajaran. Adaptasi. Seperti manusia purba yang menjahit bulu untuk musim dingin, kita harus berinovasi menghadapi tantangan modern seperti perubahan iklim. Identitas. Pakaian adalah bahasa universal yang menceritakan siapa kita, dari suku purba hingga komunitas global. Keberlanjutan. Pakaian purba dibuat untuk bertahan. Kita harus kembali ke prinsip ini untuk melindungi planet. Pakaian juga mengingatkan kita pada kreativitas tanpa batas. Setiap jahitan, pewarna, dan manik adalah bukti bahwa manusia selalu mencari cara untuk bertahan dan mengekspresikan diri. Fakta menarik. Pakaian tertua yang utuh, gaun linen tarhan dari Mesir, berusia 5.000 tahun. Manusia purba mungkin menghabiskan 20 jam untuk membuat satu mantel kulit. Fashion modern terinspirasi dari pola purba, seperti anyaman suku Inuit. Itu tadi No Hub News dengan kisah epik tentang pakaian pertama manusia dari kulit purba hingga tekstil masa depan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang tahu bagaimana pakaian membentuk peradaban. Sampai jumpa di update berikutnya. Tetap penasaran, tetap eksplorasi.